Alhamdulillah, syukurillah. Halo semuanya, sahabat-sahabat seperjuangan aku yang satu frekuensi maupun yang enggak ya. Karena dalam kehidupan ini ada sahabat-sahabat satu perjuangan yang satu frekuensi, ada juga yang enggak gitu. Jadi di situ ujian buat kita ya, ujian kesabaran. Jadi di sini aku ingin menyapa semuanya. Halo yang halo kaum mukmin di seluruh dunia dan yang non muslim juga. Halo tim redaksi tim TP1, Ayu Suara Niasa dan semua kru tim TP1 beserta stasiun televisi lainnya. Aku akan topik hari ini menginformasikan seputar cuaca di hari ini tanggal 24 Mei 2026 hari Minggu. Sekarang ini di sini cuaca tidak menentu ya. Kemarin maghrib hujan sebentar terus berhenti. Nah sekarang Minggu pagi ini cuaca hujan, Bo. Tuh, coba kita lihat ya. Di sekitar Kompas SKU hujan. Tapi aku tidak tahu ya, Tridas apakah hujan apa enggak, karena tidak merata. Hujannya itu kayak kalau istilah Sunda mah apa ya? Emblog-emblogan. Kok ada Sundanya? Habisnya bingung ya. Gimana ya bilangnya? Jadi hujannya itu bener-bener blok sini hujan, ke sana enggak gitu. Coba kita pantau. Hari Minggu ini bikin mager kemana-mana. Di sini aku akan memberikan antisipasilah buat para pengguna. Coba kita liatin hujannya ya. Ya hujan gerimis aja. Tuh, nyanyiannya begitu tuh. Nah, hujan kan. Tapi kewajiban kita apa? Sebagai manusia yang Allah ciptakan, sebagai hamba yang tahu, syukur, nikmat, syukur, bersyukurlah dikasih kehidupan ini, di dunia ini. Apa yang harus kita ucapkan? Diberikan hujan, ucapkanlah alhamdulillah. Diberikan panas, alhamdulillah. Seharusnya itu kata-kata yang terucap dari kita. Tetapi sebagai manusia biasa, dikasih hujan ngedumel, dikasih panas ngedumel juga. Intinya apa? Akhirnya Allah menurunkan cuaca yang ekstrim. Dan itu yang harus kita mawas diri ya. Kita harus benar-benar introspeksi diri gitu ya. Allah, kenapa sekarang cuaca seperti ini? Itu yang aku rasakan ya. Kadang-kadang aku juga mau keluar nih, ya hujan deh. Aku mau rasanya aku ingin bercocok tanam, ya panas, akhirnya keras tanahnya. Seperti itu. Jadi sebenarnya ini bahan introspeksi buat kita sebagai umat manusia. Kenapa dikasih cuaca yang ekstrim? Intinya apa ya? Jadi di sini alam semesta adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah tidak akan menggerakkan alam semesta ini tanpa seizinnya. Kenapa seperti ini? Why gitu. Aku mah selalu begitu. Tidak menyalahkan orang lain jadinya. Jadi kita tidak bisa kamu salah, kamu ini, introspeksi diri. Kalau aku ya, jadi kita bahan memperbaiki diri menjadi lebih baik ya. Berusaha untuk belajar dan harus mau menerima saran dari orang lain, tapi kita punya prinsip gitu. Bukan berarti keras kepala, bukan. Silakan Anda mengajukan saran-saran gitu. Kritik membangun. Tapi jangan kritik yang menjatuhkan satu sama lainnya, tidak ya. Jadi di sini ada kalanya kita juga marah untuk hal-hal yang tertentu gitu. Kalau aku tuh tidak ada alasan kenapa aku marah gitu, karena ada alasan-alasan tertentu. Ini jadi ada masukan juga ya di selingan liputan cuaca, karena hujannya sebentar-sebentar hujan, terus berhenti lagi mendung kan belum tentu hujan, ternyata hujan. Aku pikir barusan pagi-pagi ini liputannya pagi ini mendung gitu ya, cuaca mendung ya, tapi ternyata hujan. Jadi di sini hujan ini memberikan keberkahan bagi tumbuhan ya, tanaman.
Nah, di sini kalau kita tidak paham arti mensyukuri nikmat, apa yang terjadi? Akhirnya langit pun tidak menurunkan hujan. Berarti kemarau ya. Jadi di sini bersyukurlah kita masih diberikan hujan, karena mungkin suatu saat Allah tidak memberikan hujan sama sekali. Jangan sampai ya, jangan dulu ya, kasihan. Periode-periode akhir zaman ini, apalagi mendekati periode kiamat kan luar biasa ya. Kita ini mau tidak mau udah mendekati periode itu. Kalau sudah ada wabah corona berarti udah aba-aba. Wabah corona terjadi ke seluruh dunia, maksudnya penyakit yang aneh terjadi. It was happen in the world gitu ya. Pokoknya intinya apa ya? Itu aba-aba. Peringatan dari Allah bahwa dunia ini sudah tidak baik-baik saja. Di sini ketidakseimbangan. Ketidakseimbangan alam dari mulai unsur udara, unsur air, unsur tanah, terus partikel-partikel lain. Jadi intinya apa ya? Jadi di situ hidup ini sudah tidak berkesinambungan, tidak ada harmonisasi dalam kehidupan ini. Ini sekalian penyuluhan aku ya. Seneng banget kalau ada penyuluhan. Jadi intinya apa ya? Jadi di sini kenapa diperlukan, kalau dibilang aku dijadikan reminder sekaligus penyuluhan sebagai seorang perawat. Apa ya? Karena apa ya? Buat upaya preventif, jangan sampai terjadi seperti terjadi kecelakaan, terjadi apa ya, musibah. Makanya aku selalu rewel gitu. Di sini tuh apa ya, sebenarnya kita harus mensyukuri nih dengan adanya yang 2 coupling yang dulu ada di sini, aku bookbak gitu. Karena apa? Untuk memanfaatkan kalau terjadi hujan, aku bisa nanam-nanam, akhirnya bisa berbagi dan menolong apa ya, limbah-limbah yang di pinggir kali, limbah-limbah yang terbengkalai, aku tanamkan ternyata jadi tanaman yang bisa dimakan. Sampai aku harus menerangkan kepada anak-anak, daripada buat layangan sini, Umi tancepin itunya, batang singkongnya. Buat apa nih katanya? Nanti si batang singkong ini akan menghasilkan buah singkong namanya. Dan anak-anak, oh gitu ya, iya dari batang itu bukan apa ya, bukan hanya sebuah batang, tetapi untuk dijadikan kita bahan makanan, nantinya akan berbuah. Oh gitu ya, ditancapin dulu ke tanah gitu. Dan paling gampang ya singkong itu, tancap tumbuh. Sekali nanam panennya bisa berkali-kali tuh. Singkong, pisang tuh ya. Sekarang begini ya, kalau menurut aku, kalau kita ingin fokus ke niaga, nah dari cuaca kok kemana baik, ini karena apa ya, membahas tentang cuaca hujan dan kemarau. Di sini ada perniagaan, ada pertanian. Nah di sini tuh kalau hujan begini berarti dimanfaatkan untuk lahan pertanian. Nah sekarang kalau lahan pertaniannya dipakai untuk niaga semua, bagaimana? Apa yang terjadi? Sedangkan perut kita nggak bisa nahan lapar. Nah kalau ada yang buat dipetik, yang ditanam tinggal metik. Itu ya metode pemikiran aku ya. Makanya aku selalu ngomong cerewet ya di sini. Sisakan lahan sedikit aja. Buat aku kan beda di pot mah. Kalau di pot nanam singkong nembus ke buahnya itu nembus ke bawah pot. Jadi tidak menghasilkan buah yang bagus. Gitu. Lagian jarang kalau dibilang mah, ya udah deh di pot mah, karena kita harus ngalah ya. Di pot mah paling buat petik-petikan doang, buat lalaban doang. Tapi kan lalaban beda dengan buah. Buah itu bisa mengenyangkan. Buah singkong maksudnya. Tapi ya aku jalani aja lah. Disyukurin aja. Jadi istilahnya yang ada kan tinggal pot-pot doang gitu. Itulah ya. Jadi di sini ada tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Tujuan jangka pendeknya, kalau kita lapar tinggal metik dari tanah misalkan ada sedikit gitu ya. Nah kalau buat jangka panjangnya boleh perniagaan tuh, misalkan jualan baju atau jualan apa, boleh ya. Jadi perniagaan tuh sebenarnya utama itu pertanian, pangan. Karena kalau lapar itu tidak bisa menunggu nanti. Coba sekarang kalau musim kemarau, panasnya luar biasa. Aku pun tidak digerakkan untuk nanam-nanam ya di tanah yang benar-benar keras. Makanya bersyukur 2 hari ini ada hujan. Tapi apa yang harus ku tanam ya? Orang gak ada lahan gitu. Ada juga pot bawaannya mager loh ya. Sekarang itu periodenya kayak biarin dulu gitu. Kayak seolah-olah kayak gimana ya, auranya udah lain.
Beda dengan kemarin-kemarin ya, ketika melihat tanah rasanya digerakkan buat nanam itu akar-akar limbah-limbah dapur. Sekarang tuh berat ya, tangan tuh kayak seperti alam tuh kayak ingin memberikan pengajaran kepada kita manusia ya. Kalian kan manusia yang punya akal pikiran itu, jadi istilahnya jangan semena-mena terhadap kita gitu loh, alam tuh. Karena kan ada penggundulan hutan, pengerukan apa ya, gunung-gunung kenapa pada banyak yang longsor, meletus. Sekarang kita sebagai manusia itu tidak diperhitungkan segimana nih ini kalau kita jadi dibatasin gitu, tidak dikontrol. Kan ada hari esok, makanya aku suka cerewet. Kalau kita menanam, atau kalau menanam bolehlah, itulah kesabarannya. Tapi kalau memetik hasil, panen, jangan dipanen semua, ada hari esok. Makanya aku selalu cerewet ya. Kan ada yang, nih aku minta daun singkong ya. Boleh, tapi metiknya teratur. Karena apa? Kalau metiknya sembarangan nanti keluar yang putih-putih, akhirnya membuat si batang singkongnya itu mengeluarkan putih-putih tuh. Kasihan berjamur. Jadinya aku suka cerewet, bukan apa ya, boleh silakan ambil, tapi harus benar-benar diapik gitu ya ngambilnya. Nah, makanya aku bukannya seneng ya kalau ada orang langsung, kalau ada buah-buahan, bukan aku panen semua ya, tidak. Aku tidak pernah suka cara itu, karena ada hari esok. Ya kita gunakan sepenuhnya hari ini, terus besoknya lagi diatur gitu. Itu pola pikir aku ya. Jadi itulah ya, makanya kan sekarang jadi tidak kehabisan bahan, apalagi bahan baku. Begitu kira-kira ya. Jadi di sini ada unsur konselingnya, penyuluhan sama aku. Ya, Acep ya, itu tugas aku sebenarnya. Itu kan taunya, ya tahu, beliau tahu aku perawat, tapi tugas aku tuh di bidang penyuluhan gitu, memotivasi buat mencegah itu usaha preventif seperti itu. Jadinya apa ya, jadi sekarang tuh sesuatu yang kita kurang bersyukur sama Allah. Dikasih hujan ngedumel, dikasih panas ngedumel, akhirnya ekstrim semuanya. Cuaca ekstrim, panas ekstrim. Kalau panas bener-bener ekstrimnya luar biasa, sampai biang keringetan aku juga. Terus belum lagi ada dari cuaca panas itu ya, kan kering tuh tanah, gempa, retakan dari bawah. Kalau hujannya bisa menimbulkan banjir bandang. Terus apa lagi ya, pokoknya itulah ya, kita itu benar-benar luar biasa ya. Di sini tuh harus benar-benar mengkaji diri, mawas diri ya kita tuh. Apa sih yang sebenarnya harus kita lakukan untuk perbaikan ini? Sebenarnya udah sulit, bahan baku udah sulit sekarang. Kalau tidak cermat kita mengantisipasi, aku pun tenaga sudah berkurang, usia sudah bertambah ya, bukan bertambah muda, bertambah tua ya. Jadi untuk membukbak lahan yang 2 kapling tidak bisa lagi kulakukan karena tenaga udah melehoy ya. Apalagi bisa berbagi kayak kemarin sepulang umroh aku bisa berbagi tuh, sampai keluarga juga seneng. Neng minta ayamnya, iya karena aku beternak ayam. Terus sampai berapa itu ya, ada 10 kandang, 7 atau 8 kandang di belakang. Sekarang pada sulit. Jadi pola pikir aku tuh begitu. Jadi jangan, harus balance gitu. Sebagian untuk unsur niaga, sebagian untuk lahan pertanian. Karena lahan pertanian itu bisa langsung kita kalau emergensi ya. Karena tidak bisa menunggu yang beli datang makan. Mending kalau keluar yang gak mager. Nah kalau keluarnya mager lah, mau ke warung nih, ada uang juga. Kalau mager keluar terus hujan, belum banjir, nggak bisa kebeli itu sama uang. Jadi tidak ada fungsi lagi tuh uang. Karena misalkan udah hujan gede, terus ada banjir di depan, mager. Nah kalau ada petikan di pot misalkan, kalau nggak di pot ya, aku maksudnya udah, maksudnya ada di lahan gitu. Ada pisang, ada singkong, bisa kita petik, bisa kita makan. Gitu intinya. Yang tersisa ya itu cuma jambu doang. Kata aku jangan jangan ditebang. Dan ini bukan sembarangan jambu. Tidak sembarangan orang bisa mengolah di sini. Dulu ada almarhum yang selalu ini, tapi malah banyak uletnya loh. Ulet keluar semua. Semenjak aku ke belakang ya, ulet itu nggak ada. Jadi jambu pun seperti tidak bisa sama sembarangan tangan. Ini pohon misalkan yang aku
yang aku rawatin gitu. Kalau jambu ini sebenarnya tumbuh dari alam ya, jadi bukan tanaman aku, tapi memberikan keberkahan dan selalu diberkahkan, dibagi-bagi, tamu-tamu pada minta gitu. Intinya seperti itu. Jadi alam pun memberikan kebaikan kalau kita baik. Dan sepertinya dari kecil aku suka naik-naik pohon jambu masalahnya, makanya di sini ada pohon jambu juga. Sampai anak-anak kemarin, mama naik ya, mana hujan-hujanan. Iya kata aku tuh, mama terbiasa naik, tapi naiknya yang modern canggih, pakai tangga, Bo, bukan pakai itu lagi. Jadi dulu mah aku naik. Sekarang kan mancal-mancal nggak mungkin lagi ada orang. Jadi sekarang pakai tangga tuh, itunya pakai tangga itu, naiknya. Berarti itu sudah zaman modern ya, pakai tangga boleh lah, kan kita punya akal. Jadi intinya seperti itu. Tidak sembarangan orang. Nggak tahu ya lahan ini seperti ada keramatnya. Jadi kalau ada sembarangan orang pegang tangan ke sini, keluar ulet tuh. Itu yang terjadi sampai ulet ke sini nih. Ke sini ulet. Alhamdulillah ya sekarang mah. Jadi apa ya, di sini tandanya kita harus benar-benar peduli sayang ya. Karena Allah menciptakan kehidupan ini untuk kita sayangi. Allah Subhanahu wa taala ya. Bukan yang lain, bukan yang lain-lainnya. Untuk kita sayangi, untuk kita rawat dengan sebaik mungkin, untuk kita gunakan sesuai dengan fungsinya. Begitu kira-kira. Jadi apa ya? Itu pemahaman aku. Makanya aku kan di sini bukan hanya sekedar melihat, tapi apa yang harus dilakukan gitu. Kayak bukan hanya sekedar menonton, tapi apa yang harus kita ajukan pertanyaan apa. Jadi hanya nonton aja, dan menonton TV, dan sudah menonton, terus mendengarkan rapat. Aku tuh kalau mendengar rapat pasti harus dicatat pertanyaan apa yang harus kita ajukan. Seperti itulah intinya. Dan periode itu udah ada jedanya, aku pengen istirahat. Kadang-kadang kalau rapat-rapat di orang tua ya, aku mau istilahnya istirahat buat kayak argu karena aku fokus dengan aktivitas di sini di rumah. Jadi intinya seperti itulah ya. Jadi di sini tuh aku mah tidak menyalahkan cuaca ya, memang seperti ini. Di Indonesia ada musim hujan, ada musim kemarau, panas. Nah di sini kenapa cuaca ekstrim? Berarti alam itu lagi bergejolak, mengingatkan kita semua gitu. Dan memang periode-periode kiamat itu dekat menjelang hari kiamat itu gambling. Semua sulit kita. Gitu intinya seperti itu ya. Jadi apa ya? Apa yang harus kulakukan sekarang ini, bagaimana kita bertahan hidup? Itu. Karena periode-periode aku mau beternak kayak dulu banyak lagi, tenaga udah kurang, usia udah nambah. Terus apa lagi ya? Mau jualan, misalkan pakaian sok atuh masukin bantu kita. Sekarang bahan baku udah sulit. Disulit bahan baku. Jadi gitulah ya. Intinya sekarang ini periodenya aku menikmati hidup. Menikmati hidup apa? Sampai nantilah menunggu kapan Allah memanggilku. Tapi harus semangat, kan sekarang mah ngeplong terus. Item. Ini hidup aku. Aku kan suka curhat sama Aicet TV1 itu sekali dua kali curhat tentang kehidupan. Sekali dua kali ya, nggak sering, waktu ketemu aja. Jadi inilah titik puncak hidup aku. Heboh, Bo. Ya itulah ya. Jadi intinya inilah ya, ada konselingnya, ada penyuluhannya. Karena aku memang seorang perawat, jadi aku menyelipkan konselingnya di sini ya. Tidak hanya cuaca aja. Makanya santuy bersama aku ngeplong dari rumah aja ya. Aja baik tuh. Karena lagi hujan. Coba kalau dikasih panas, kemarin udah memang panas terus ya. Jadi sebenarnya kemarin pengen hujan, udah 2 hari ini hujan, ya udah gitu ya, gimana lagi? Karena apa? Dikasih panas benar-benar luar biasa, Bu. Bawaannya kemarin 1 galon juga habis minum. Kalau yang doyan air putih, nah aku doyannya yang manis-manis. Masalahnya itu. Sampai anak-anak ngomelin, "Jangan minum ale-ale terus, Pak. Minum air putih." Iya, bawaannya pengen yang manis-manis. Karena apa? Aku itu punya
hipotensi, di satu sisi hipotensi. Kalau nggak minum manis-manis ngedrop. Tapi kebanyakan air manis yang ku minum ada keturunan diabetes dari apakku ya, almarhum apakku. Jadi serba dilema juga, makanya cerewet. Aku dicerewetin anakku, tapi itulah aku ya, cerminan. Kalau aku cerewet dalam kebaikan, mereka pun akan imbas cerewet kepada kita dalam kebaikan juga. Jadi itulah ya, dalam kehidupan ini saling menguatkan dalam kebaikan, buat upaya preventif kalau sebagai perawat, sebagai reminder kalau di masalah, kalau kata modernnya reminder ya, reminder ya, yang global gitu, reminder lah ya. Reminder itu untuk yang mukmin, untuk yang non muslim juga, untuk banyak aliran banyak paham gitu. Itu reminder. Jadi dia tidak, aku tuh harus seperti ini nih, misalkan seperti gaya aku tidak, tapi kita global gitu. Seperti tugas perawat itu kan global, kalau ngasih penyuluhan itu global ya. Jadi ditujukan buat yang mukmin dan non muslim. Begitu kira-kira. Sudah segitu aja ya yang ingin ku sampaikan tentang cuaca di minggu pagi ini, karena aku harus ngasih makan kucing ya. Bentar ya, tuh hujannya masih terus. Mana ya, saya lihatin hujannya, coba kita lihatin hujannya. Noh, Ciko, kamu belum dituangin makanan, udah ngambil sendiri. Ayo sayang, yuk situ tuh. Nan sini, sini Mer, sayang Mer. Oh, di sini mah aku harus selalu terikat dengan para kucing. Di sudah juga sama, ada kucing juga. Nih sayang nih, berjajar. Karena hari hujan, jadinya makannya diatur ya. Kalau hujan begini masih mending, nggak terlalu lapar melelok. Kalau panas bawaannya haus sama lapar. Tuh. Sini sayang, sini. Ini masih. Biasanya banyak yang dari depan tuh kucing-kucingnya, pada berudul ke sini tuh. Rombongan si Pororo. Ada rombongan Pororo dari depan. Minta makan. Mari kita lihat kucing aja ya. Sekarang kita hujan-hujanin tanaman yang ada ya, karena aku punya tanaman dalam pot. Coba kita lihat hujannya. 2 hari ini hujan, pokoknya intinya seperti itu. Nanti kalau udah panasnya luar biasa. Hujan ya. Nanti handphonenya kena air. Intinya ini aja dah. Nah, sekarang aku mau ngehujan-hujanin tanaman pot itu ya, yang ada di situ. Ngomong-ngomong, sudah dulu ya liputannya untuk pagi hari ini, karena aku mau menghujan-hujanin tanaman bukan herbal ya. Pagar gaib. Tanaman herbal. Sudah ya, gitu aja. Assalamualaikum semuanya.